Pekan ini saya akan mengajak food lover berziarah ke makam presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, serta melihat saksi sejarah pemberontakan pasukan pembela tanah air peta. Makanya, tak heran jika kota ini dijuluki Kota Patria. Ya, Kota Blitar. Tapi tujuan utama saya tetap sama, berburu kulinernya. Ikuti perjalanan saya. Dari Jakarta saya menggunakan transportasi pesawat terbang menuju Kota Malang. Dari Kota Malang saya berkendara roda 4 menempuh jarak 80 km menuju Kota Blitar. Kurang lebih memerlukan waktu 2 jam. Sesampainya di Kota Blitar, saya langsung berburu sarapan khas kota ini. Tujuan pertama saya, soto Bo Ireng, yang konon sudah ada sejak zaman Jepang. Nah, kalau ini orang di Jawa nyebutnya Bu. Tapi di sebelah juga ada Bu Ireng nih. Apa ada hubungannya kali ya? Kita cek langsung deh. Soto Bo Ireng Butin berada di Jalan Kelut, Kepanjen Lor, Kota Blitar. Buka pukul 7 pagi hingga persediaan soto habis. Kelon, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Nah, Bu. Oke. Itu di depan tulisannya Bu Ireng. Yang hitam siapa? Yang saya yang hitam, Bu. Apa? Ibu putih? Jembatan. Oh, jembatan. Oh, benar, Bu. Jadi jembatan yang ini. Jembatan. Bu, satu porsi berapa? 10.000. Isinya apa aja sih, Bu? Campur seruan gitu. Jeruan sama daging ya. Itu daging meduh enak banget ini. Sudah 34 tahun, Bu Kayatin ini meneruskan usaha ibunya, yakni Ibu Sarbati yang katanya sudah berjualan sejak zaman Jepang. Tapi apa sih rahasianya, Bu? Katanya bumbunya itu yang bikin juara banget. Yompon-pon anu niku Oh, rempah-rempah. Empon-empon itu di apa nih, Bu? digiling. Giling ya? Tapi bukan di ini blender. Kalau sekarang kan enggak. Enggak. Nah, rempah-rempahnya ditumbuk atau digiling ya, Bu? Nggih? Bu, pesen, Bu, tapi jangan pedes banget ya. Oke. Buatin, Bu, satu. Satu porsi soto ini memakai mangkok kecil ala soto Kudus yang sudah cukup terkenal, berisi nasi, toge, kucai, dan daging serta jeroan sapi. Tak lupa tambahkan sambal dan kecap. Wah, dagingnya melimpah ya food lover. Soto Bo Ireng ini memakai resep soto khas Madura karena Ibu Sarbati memiliki darah Madura. Dan rotan atau benjalin ini juga ciri khas dekorasi penjual soto Madura. Sip. Ya, suun ya, Bu. Mantap ini. Haha, ini dia. Oke, kita cobain ya. Jadi kuahnya itu katanya yang juara banget, tapi kecapnya juga banyak tadi ya. Nih, ini warna gelapnya dari kecapnya. Oke, kita cobain dulu kuahnya sedikit. Ini dia. Ini manis gurih ya. Sebenarnya ini kan kuahnya kan pakai santan ya, tapi bisa dibilang masih agak light gitu. Jadi agak ringan, tidak begitu biasa kan bisa kalau kental banget santannya bisa enak. Ini enak banget dan ini cenderung manis karena kecapnya juga lumayan banyak tadi. Mumtaz. Kita pakai jeruk nipis biar agak sedikit asam. Ini cocok nih kalau buat sarapan. Porsinya juga pas segini ya. Harganya cukup 10.000 aja. 10.000. Kalau dua ini berarti makan siang. Satu tuh sarapan ya. Mumtaz. Kalian dapat mengatakan bahwa makanan itu enak, makanan ini tidak enak, atau sebaliknya. Karena di dalam rongga mulut kalian terdapat organ pengecap. Organ demikian disebut lidah. Rasa berasal dari partikel-partikel kecil dalam makanan dan minuman. Partikel kecil ini terlarut dalam lidah sehingga membentuk sebuah rangsangan kimia yang menyebar ke seluruh permukaan lidah. Agar kalian lebih memahami tentang indera pengecap yaitu lidah, mari kita simak video berikut ini.
Nah, bagi yang terbiasa menggunakan albutil ketika sariawan muncul, lalu bagaimana solusinya ya? Karena aktivitas pun jadi terganggu. Nah, sariawan yang kerap menyerang bagian dalam mulut membuat tubuh menjadi tidak lagi nyaman, termasuk saat berbicara ataupun apalagi ketika lagi makan. Pasti saya langsung hilang selera makannya nih. Jadi langsung jadi pertanyaan ya, bagaimana mengatasi sariawan dan bagaimana juga mencegah sariawan agar tidak berulang? Ini informasinya. Sariawan atau stomatitis aftosa merupakan luka yang terjadi di dalam rongga mulut atau mukosa. Bercak putih berwarna kemerahan ini kerap terjadi di gusi, lidah, dan bagian dalam mulut lainnya. Dalam dunia penyakit mulut, sariawan bisa berupa luka yang disebabkan faktor genetik, perubahan hormonal, trauma, infeksi virus, infeksi bakteri, ataupun jamur. Sariawan juga kerap muncul akibat tidak menjaga kebersihan mulut. Peradangan tersebut dapat mengganggu kenyamanan kinerja mulut dan tubuh saat berkegiatan. Dokter spesialis penyakit mulut Widya Apsari menilai langkah mengobati sariawan dengan kandungan polikresulen pada obat yang sudah lama beredar di masyarakat tidak tepat. Penanganan dengan cairan yang tinggi konsentrat dan bersifat asam ini dianggap mampu mengurangi rasa nyeri, tapi tidak mempercepat waktu penyembuhan sariawan. Dalam mengobati suatu luka pada mulut, yang kita harus lakukan adalah bagaimana mungkin luka yang ada di dalam mulut itu selnya tetap hidup dan dia memperbaiki dirinya sendiri sehingga lukanya nutup. Yang dilakukan oleh polikresulen itu dia tidak demikian gitu, dia justru mematikan sel-sel di lokasi yang kita taruh. Kita berikan polikresulen sehingga yang ada selnya rusak dan mati dan tidak sakit gitu. Selama ini yang menjadi anggapan dari masyarakat bahwa asal sariawannya udah nggak sakit berarti sembuh gitu. Padahal bukan begitu ceritanya gitu. Justru sel yang harusnya kita biarkan hidup untuk regenerasi dimatikan sama dia gitu. Itu yang konsep itu yang pada akhirnya akan menjadi berbahaya. Lalu bagaimanakah cara mengatasi sariawan pada mulut? Yang paling penting adalah kita harus tahu nih diagnosa dari sariawan yang kita alami itu apa gitu. Kalau memang ternyata jamur ya harus kita anti jamur. Kalau ternyata dia karena virus ya kita harus kasih antivirus gitu. Tapi kalau untuk penanganan pertama saya rasa obat sariawan yang saat ini beredar kecuali polikresulen itu sudah tepat sih. Mengetahui proses dan penyebab sariawan bisa mencegah sariawan terjadi berulang. Selain itu, perlu asupan rutin makanan yang tepat untuk menangkal sariawan. Menjaga kebersihan mulut perlu dilakukan setiap hari, karena mulut termasuk organ vital yang berpengaruh dalam aktivitas kita sehari-hari. Indrayani Laksmi, Jakarta. Pada dasarnya, indera pengecap atau lidah memiliki struktur yang sangat peka terhadap rangsangan kimiawi dari makanan. Namun, apa yang akan terjadi jika lidah mengalami gangguan seperti sariawan? Faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya sariawan? Mengapa obat yang mengandung polikresulen tidak dapat digunakan untuk mengatasi sariawan? Dan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sariawan? Untuk itu, kerjakanlah latihan soal berikut ini.
sekalian, yuk kita sama-sama menyimak ulasan materi berikut ini. Ini kita akan membahas tentang indera perasa, yaitu lidah. Lidah adalah organ pengecap atau kemoreseptor dan disebut dengan kemoreseptor karena peka dan mampu menerima rangsangan berupa zat kimia, yaitu zat-zat kimia berupa larutan. Yang dimaksud dengan reseptor adalah kuncup-kuncup pengecap atau taste bud yang terletak pada permukaan lidah. Di dalam proses perasa dan pengecapan ini, indera penciuman ikut berperan dalam persepsi pengecapan. Indera pengecapan memungkinkan kita untuk merasakan tekstur makanan lembut atau kasar, zat-zat yang terkandung dalam makanan, serta rasa makanan itu sendiri. Kuncup-kuncup pengecap ini ada yang tersebar dan ada pula yang berkelompok dalam tonjolan-tonjolan epitel disebut dengan papila. Terdapat 4 macam papila pada lidah. Pertama, papila foliate. Terdapat pada pangkal lidah bagian lateral atau bagian samping. Kemudian papila fumiformis yang berbentuk seperti jamur terletak pada bagian anterior atau di depan. Berikutnya adalah papila circumvallata. Papila ini berbentuk cincin melintang pada pangkal lidah. Ketiga papila ini mengandung kuncup pengecap. Yang terakhir adalah papila filiformis. Papila filiformis berbentuk seperti rambut dan merupakan papila yang paling banyak. Papila ini terdapat pada bagian posterior, yang lebih banyak berfungsi sebagai perasa sentuhan daripada pengecap. Di dalam papila ini terdapat kuncup-kuncup pengecap yang merupakan kumpulan ujung-ujung saraf pengecap yang terhubung ke otak. Lidah terbentuk oleh jaringan otot yang ditutupi oleh selaput lendir yang selalu basah dan berwarna merah jambu. Di dalam mulut, permukaan lidah terasa halus dan licin. Kamu pasti tahu rasa es krim itu manis meskipun belum mencobanya. Tapi ketika kamu mencoba makan sesuatu yang belum pernah kamu makan sebelumnya, apakah kamu bisa menebak bagaimana rasanya? Sekarang mari kita lihat bagaimana proses terjadinya rasa pada indera perasa. Sebelum kamu bisa mengetahui rasa makanan yang kamu makan, pada saat dikunyah, makanan yang telah masuk mulut akan bercampur dengan air liur. Makanan yang sudah larut atau bersatu dengan air liur ini kemudian merangsang ujung-ujung saraf pengecap yang terletak pada kuncup-kuncup pengecap yang tersebar di seluruh permukaan lidah. Zat makanan yang berasal dari makanan kemudian masuk ke dalam pori-pori kuncup-kuncup pengecap bersama dengan air liur. Zat makanan yang masuk akan menstimulasi ujung-ujung saraf yang memiliki rambut atau gustatory hair. Dari sinilah rangsangan rasa ini kemudian diteruskan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak. Selanjutnya, otaklah yang menanggapi rasa tersebut sehingga kita dapat merasakan manis, asam, asin, pahit, dan lain-lain. Untuk membedakan rasa makanan, lidah kita memiliki fungsi pengecap rasa yang berbeda-beda. Untuk cita rasa manis dan asin berada di bagian ujung lidah. Kuncup pengecap untuk rasa masam ada di sisi lidah, sedangkan kuncup pengecap untuk rasa pahit berada di bagian belakang lidah. Inilah sebabnya apabila kamu makan makanan yang mempunyai rasa manis dan pahit sekaligus, maka yang terasa lebih awal adalah rasa manis, baru kemudian rasa pahit. Rasa yang dikenal lidah terdiri dari 4 rasa. Pahit ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan. Alkaloid ialah zat-zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat dalam tumbuhan. Contohnya ialah kina, kafein, nikotin, morfin, dan lain-lain. Dan juga banyak dari zat-zat ini bersifat racun. Asin ditimbulkan oleh unsur Na+, K+, dan Ca+. Manis ditimbulkan oleh gugus OH- dalam molekul organik. Gugus ini terdapat pada gula, keton, dan asam amino tertentu. Asam ditimbulkan oleh ion H+. Itulah tadi pembahasan mengenai indera pengecap. Jangan pernah bosan dalam mencari ilmu, karena jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikannya perjalanan seperti perjalanan menuju surga. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Bye-bye!